menghadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan, orang-orang Israel di dalam pembuangan. Hidup sebagai tawanan tentunya bukanlah kehidupan yang diinginkan oleh umat Tuhan ini. Tetapi itu terjadi. Mereka merasakan betapa susahnya, betapa sulitnya kehidupan di dalam pembuangan. Tentunya kalau kita menengok sebab akibat itu terjadi, kenapa Allah membiarkan umatnya ada di dalam pembuangan? Itu disebabkan karena umatnya sudah melanggar firman Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hukuman. Dan hukuman tersebut adalah mereka mengalami yang namanya penawanan ini. Mereka tidak lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban bakaran. Mereka tidak lagi bisa beraktivitas, bahkan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian mereka. Mereka juga mengalami berbagai macam kesulitan, sehingga muncullah keluh kesah daripada umat Tuhan ini. Penderitaan yang berat mereka alami, beban berat, tekanan mereka alami, sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Bahkan melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa umat Tuhan ini di dalam kondisi sedang putus asa. Mereka berpikir tidak ada lagi masa depan buat mereka. Tidak ada lagi harapan buat mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Lalu kepada siapa mereka mau berharap? Kepada siapa mereka mau bersandar? Jadi dengan kata lain, kondisi umat Tuhan, mereka mengalami keadaan yang berat. Namun apakah benar Tuhan meninggalkan mereka? Ternyata tidak. Melalui Nabi Yeremia ini, Tuhan menyampaikan pesannya kepada umat Tuhan dengan perkataan, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu, Tuhan melihat ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan untuk umatnya.
sekalipun mereka saat itu ada di dalam kondisi tertekan dan berbeban berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan sedang mendidik, mengajar umatnya untuk mereka kembali taat kepada Tuhan. Kesalahan yang pernah mereka perbuat itu mendapatkan penghukuman, namun demikian kasih setia Tuhan itu tidak luntur. Sama seperti orang tua mendidik anaknya. Sekalipun kita menghajarnya, sekalipun kita memperlakukan mereka dengan keras, tapi kasih kita kepada anak kita tidak pernah luntur. Tidak sedikit pun kasih kita itu hilang, tidak. Tetapi ada sebuah kerinduan orang tua ketika mereka mendidik anaknya. Tujuannya adalah supaya anaknya itu menjadi anak yang baik, kan begitu. Sama ketika Tuhan mengizinkan bangsa ini dalam penawanan. Itu bukan sebuah kebetulan, tetapi memang itu harus terjadi karena dosa dan pelanggaran umatnya. Tuhan tidak menghapuskan hukuman itu, tetapi Tuhan tidak kehilangan kasihnya kepada umatnya. Hukuman itu diperlukan untuk mendidik. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, makanya Tuhan mendidik dan mengajar kita. Kita bukan anak buangan yang ditemu di pinggir jalan oleh Tuhan, tidak. Tetapi kita diangkat melalui penebusan darah Tuhan Yesus yang sudah berkorban mati di atas kayu salib. Pengorbanan itu tentunya harganya sangat mahal sekali. Sama halnya dengan umat Tuhan yang ada di dalam penawanan. Ketika mereka ada di dalam tekanan dan beban berat, Tuhan berkata, "Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rasanya kontras ya, saudara-saudara. Tuhan berkata rancangan damai sejahtera, tapi mengapa umat Tuhan ada di dalam penawanan? Jadi sepertinya bertentangan. Namun kadang itulah manusia, dia lupa bahwa dia ada di dalam penawanan itu karena sudah keluar dari rancangan Tuhan. Ketidaktaatannya membawa penghukuman. Pelanggarannya terhadap firman Tuhan itu tidak pernah diingat. Yang diingat-ingat adalah pertanyaan, mengapa ini harus terjadi? Ya. Tapi dia melupakan bahwa dia pernah berdosa kepada Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kalau umat Tuhan mengalami yang namanya tidak damai, mengalami yang namanya kecelakaan, mereka harus introspeksi. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan benar ketika kita introspeksi kepada umat Tuhan ini, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan. Mereka mengalami yang namanya tidak damai dan mengalami penghukuman karena pelanggaran mereka. Namun demikian Tuhan ingin menghibur mereka bahwa penghukuman Tuhan itu tidak selamanya. Ada waktunya penghukuman itu berakhir, sehingga rancangan Tuhan ini berjalan kembali kepada hidup mereka. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mempersiapkan hari depan, dikatakan penuh harapan. Artinya ada banyak kesempatan yang Tuhan sediakan buat umatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
memang pada akhirnya kita melihat bahwa umat Tuhan ini mengalami pembebasan. Mereka bisa kembali bahkan mendirikan sebuah bangsa yang ada sampai hari ini. Gambaran umat Tuhan ini sebenarnya berbicara tentang iman kita sebagai orang percaya. Di tengah masa yang sulit, penuh tantangan dan bahaya yang sedang kita hadapi, kita juga seringkali berpikir seperti yang dipikirkan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Kita melihat bahwa kita mengalami kesulitan di segala bidang, Mau beraktivitas tidak sebebas dulu, mau berusaha mencari nafkah juga sulitnya bukan main, ya kan? Memang secara manusia wajar kita bertanya mengapa kita diperhadapkan pada pandemi seperti ini, pada kesulitan demi kesulitan. Yang mengalami kesulitan itu bukan cuma kita, saudara-saudara. Saya mengambil contoh salah satu tokoh Alkitab bernama Yunus. Ketika dia menolak perintah Tuhan untuk ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis. Ini artinya ada pelanggaran, ada ketidaktaatan. Sampai akhirnya singkat cerita dia naik kapal dan kapal itu goncang mau tenggelam. Kenapa? Karena ada Yunus yang melanggar firman Tuhan tadi. Dan pada akhirnya dengan kesadarannya sendiri, Yunus berkata, ini akibat dosaku kepada Tuhan. Lemparkan aku ke laut. Saudara-saudara, sepertinya tidak ada masa depan buat Yunus, ya kan? Orang dilempar ke laut mau kemana? Pasti mati, ya kan? Pasti mati. Artinya ini sudah jalan terakhir, jalan buntu. Tapi apakah benar dia tidak punya masa depan? Saya katakan tadi, sekalipun umat Tuhan itu berdosa dan mengalami hukuman, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah luntur. Yunus benar-benar dilempar ke laut. Tapi ada satu hal yang ajaib terjadi. Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Kita coba bertanya, berpikir, orang yang ditelan hewan, misalnya orang ditelan ular, apakah dia akan keluar hidup-hidup? Oh, pasti sudah mati, kan begitu. Tidak tahan, karena kekurangan oksigen, karena tekanan otot-otot ular yang besar, yang kuat, pasti mati. Nah, sama halnya Yunus, di dalam lautan dia tidak usah ditelan ikan aja mati, apalagi ditelan ikan. Sepertinya memang sudah tidak ada masa depan buat Yunus ini. Tidak ada pengharapan buat dia. Tetapi firman Tuhan justru menuliskan berbeda. Di dalam perut ikan ini, Yunus masih bisa berdoa kepada Tuhan, minta ampun, bertobat. Secara manusia ini sepertinya mustahil sekali. 3 hari 3 malam dia ada di dalam perut ikan itu, sampai pada akhirnya seperti perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus di Niniwe. Dan Niniwe sendiri bukan orang percaya. Mereka adalah kelompok orang yang menolak firman Tuhan. Tapi ketika Yunus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, mereka bertobat. Orang-orang Niniwe yang harusnya juga ikut dihukum, mereka mengalami keselamatan. Artinya apa? Artinya rancangan Tuhan itu tidak akan pernah digagalkan oleh apapun, termasuk rancangan Tuhan untuk kita semuanya. Kita menghadapi pandemi ini bertanya-tanya, kelanjutannya bagaimana? Apa yang akan terjadi besok? Bagaimana ini, bagaimana itu? Nah, ini di kepala kita penuh dengan pertanyaan, kan begitu. Kalau melihat dunia, kalau pandangan kita terfokus kepada dunia, kepada apa yang terjadi, saya katakan memang kita tidak punya masa depan lagi.
Tetapi kalau kita pada saat ini mau mengalihkan pandangan kita arahkan, kita fokus kepada firman Tuhan, percaya firman Tuhan, yakin dan percayalah, masa depan itu Tuhan berikan kepada kita semuanya. Amin. Masa depan itu Tuhan sediakan kepada kita semuanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita lihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal. Di tengah kondisi yang sulit, penuh tantangan, penuh bahaya ini, mari kita fokus kepada firman Tuhan, tetap optimis dan percaya bahwa masa depan kita itu di tangan Tuhan. Di dalam Dia kita punya pengharapan dan berbagai macam peluang untuk keluar dari berbagai macam kesulitan yang sedang terjadi. Firman Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tahu rancangan apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita semuanya, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya yakin ini adalah berkat Tuhan untuk kita semuanya. Pandemi ini akan berakhir. Tidak akan selamanya Tuhan membiarkan kita berhadapan dengan bahaya setiap hari. Tapi ada saatnya bagaimana Tuhan memberikan pemulihan, bahkan memulihkan kembali berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Satu hal yang perlu kita kerjakan adalah mari tetap percaya, tetap bergantung harap kepada Tuhan. Hidup kita milik Tuhan, kita milik yang berharga di hadapan Tuhan. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya.